Selamat malam untuk kita semua. Puji syukur pada saat ini kita sudah sampai di malam kelima pekan doa penata layanan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita undang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu buka, mari kita menyanyi dari lagu Sion nomor 268 pada saat berdoa. Pada saat berdoa, rendahkanlah hati di kaki juru selamat kita berbakti. Jika kita percaya, kita dilindungnya. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya saat berdoa, saat terindah. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya pada saat berdoa. Yesus selalu dekat. Ia mendengar doa dan berikan berkat. Ia menghimbau kita lawan segala susah. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya saat berdoa, saat terindah. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya pada saat berdoa. Jauhkan godaan, boleh serahkan bebanmu kepada Tuhan. Kasih-Nya tak terduga, damai diberikannya. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya saat berdoa, saat terindah. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya pada saat berdoa. Haraplah padanya berkat yang dijanjinya tentu diberinya. Oleh tetap percaya, hilang segala duka. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya saat berdoa, saat terindah. Oh, betapa bahagia duduk di hadiratnya. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk kami hingga pada malam hari ini. Saat ini kami akan memulaikan acara Pekan Doa Penatalan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati acara ini dari awal hingga akhir. Memberkati juga pembicara kami, Pak Samuel, agar ia dapat menyampaikan kata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh mendapatkan berkat pada akhir acara ini. Terima kasih Tuhan, diampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh anak kami, People Winata. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Hak kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di datangmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu.
Amin. Terima kasih, Faifal. Saat ini kita akan mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Samuel. Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Moga-moga suara saya bisa terdengar dengan baik. Kebagian kita boleh bersama-sama pada saat ini di hari yang kelima Pekan Doa Penata Layanan. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Saudara Baron, kemudian Pak Pendeta juga ada Pak Ketua Pak Stefanus. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Kebetulan kalau saya baca-baca dari hari pertama, saya ikuti mulai dari hari Minggu sampai hari ini, mungkin bahan yang ringan yang saya dapat saat ini ya. Jadi bercerita tentang berdoa dan juga tentang bersaksi. Jadi nggak berat-berat kayak kemarin yang Pak Jimmy bahas ya. Saya hampir kena mental juga waktu dibahas karena bahas tentang mental. Banyak pertanyaan, wah jangan-jangan saya kena mental juga, ternyata enggak ya. Moga-moga saat ini saya bisa bawakan firman ini dengan baik. Saya izin share screen dulu sebentar. Moga-moga lancar karena tadi sudah dicoba. Oke, sudah terlihat ya? Oke, saya tinggal full screen, Bro. sudah. Oke. Makasih Pak Pendeta. Jadi hari malam ini bercerita tentang ketika Anda berdoa untuk banyak jiwa. Percaya. Jadi kita diminta untuk percaya pada saat kita berdoa untuk jiwa. Saya ada ambil sedikit ilustrasi. Kadang-kadang ini sudah umum bagi kita saat ini kalau kita nggak ada makanan di rumah atau di kantor. Dengan mudah sekarang kita tinggal pencet aplikasi. Kita pencet aplikasi apa yang kita mau makan saat ini. Wah, itu sering sekali saya lakukan juga. Sebagai contoh, mungkin kesukaan saya makan mie gitu. Jadi saya pesan mie lah. Saya cari mie yang mana yang enak saat ini. Kita pesan itu mie. Yang pasti ini mie jamur kayaknya kalau dari gambarnya. Ya karena kebetulan belum makan juga jadi agak lapar juga lihat makanan ini kan ya. Ya saya pesan mie jamur. Tiba-tiba setelah datang itu yang mengantar tukang ojek online ini, yang datang sayur bayam, atau juga ada yang datang martabak. Kira-kira apa yang kita lakukan? Yang pasti saya tolak. Jangan-jangan salah kan gitu ya. Waktu kita minta, wah ekspektasi saya ini mie-nya ini, wah ada jamurnya, ada ayamnya, ada sayurnya. Begitu yang datang kok cuma sayur bening itu dengan jagung, atau mungkin yang datang kue martabak begitu. Wah mungkin saya tolak ya. Nah ini pun demikian dengan doa yang kadang-kadang sering kita layangkan. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kendaraan. Waktu kita minta kendaraan, saya berdoa, saya minta kendaraan, saya sebut speknya, saya minta S-Class kan begitu. Ya ini saya nggak tahu tipenya S-Class atau bukan. Jadi kita minta S-Class, ternyata yang datang Tuhan kasih itu S-Pass. Datang kendaraan, tapi yang datang S-Pass buat saya apa? Saya pikir apa ini jawaban Tuhan? Kok kayaknya Tuhan salah dengar gitu ya. Jadi itu sering kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita. Nanti kita akan ambil contoh juga yang disaksikan oleh Bapak yang menulis hari kelima ini, namanya Bapak Raymond Kanal. Jadi pada saat kita minta, sering-sering kadang-kadang yang datang beda. Makanya kita tidak sadar bahwa apa yang Tuhan kasih itu sebenarnya itu jawaban doa kita. Mungkin Tuhan pikir itu yang terbaik buat kita. Tapi kita paksa, speknya bukan yang begini. Karena kita minta speknya lain. Jadi pembahasan kita saat ini cukup singkat sebenarnya, lebih banyak tentang bercerita dan bersaksi. Jadi saya mau ambil satu ilustrasi sebelum saya masuk ke dalam cerita intinya. Jadi ilustrasi yang saya mau ambil, kadang-kadang saya ada satu cerita tentang seorang anak kecil. Jadi anak kecil ini dia hidup hanya dengan ibunya karena ayahnya sudah tidak ada. Nah, dia tiap hari dia ke sekolah hanya berjalan kaki. Setiap hari dia berjalan kaki, dia capek juga dia jalan kaki, dia lihat teman-temannya, wah, sudah punya sepeda.
Akhirnya dia berdoa lah. Dia minta sama ibunya dulu. Dia minta, mama, saya minta sepeda warnanya merah, katanya. Lalu mamanya bilang sama anak ini, nak, mama belum punya uang saat ini untuk belikan kamu sepeda. Kamu mintalah sama Tuhan. Ya Tuhan bisa berikan kamu sepeda. Jadi tiap malam dia berdoa. 1 minggu, 2 minggu, doa demi doa. Pagi, siang, sore dia berdoa. Nggak datang-datang itu sepeda. Akhirnya putus asa juga dia ini kan. Anak kecil ini putus asa. Lalu karena kebetulan dia ada hidup di Amerika Latin sana, yang kepercayaan umumnya Kristen Katolik. Jadi dia pergi malam-malam, dia ambil itu kain, dia tutup mulutnya, lalu dia pergi malam-malam ke belakang gereja. Wah, tiba-tiba dari belakang patung Bunda, dia sekap itu patung Bunda, dia bawa pulang itu patung Bunda sampai ke rumah. Lalu dia tutup pakai kain, dia kasih masuk itu di bawah kolong ranjangnya. Lalu malam itu dia tulislah surat kepada Tuhan Yesus, katanya. Dia tulis, kalau masih mau melihat ibumu Tuhan, Yesus, tolong berikan saya sepeda merah. Jadi dia paksa ini Tuhan Yesus untuk memberikan sepeda merah kepada anak ini. Dia sudah coba culik itu, tapi 1 hari, 2 hari sepeda merah tidak datang-datang juga. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita seperti itu. Kadang-kadang kita juga seperti Bapak Raymond Canals ini yang bercerita saat ini di hari kelima ini dengan judul ketika Anda berdoa untuk banyak jiwa. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dia harapkan mungkin speknya seperti ini, tetapi Tuhan kasih yang lain, dan itu sering terjadi dalam kehidupan dia. Jadi ceritanya satu kali dia mau punya keinginan untuk menginjil. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menginjil kepada satu komunitas di tempat saat itu. Tolong pertemukan saya dengan orang yang cocok supaya saya bisa mengabarkan Injil dan membawa saya masuk ke dalam komunitas mereka. Jadi dia sudah berdoa, dia sudah siap-siap, dia bawa Alkitabnya, dia bawa buku-bukunya, dia pergi, dia berjalan. Nah, lalu dengan tidak ragu lagi dia bel. Ada satu rumah yang kelihatannya unik. Bentuknya seperti piramida warna merah. Wah, ini kayaknya rumah yang tepat. Dia berdua dengan temannya, Pak Raymond ini. Lalu dia bel. Begitu bunyi bel itu biasanya apa ya? Ting-tong begitu. Beda dengan bunyi WhatsApp kita lah. Lalu tiba-tiba terbukalah pintu. Ketika dibuka pintu, ternyata yang ada di sana, yang membuka pintu itu seorang wanita masih muda, dengan matanya yang biru, dan menggunakan pakaian tidur. Saya coba cari-cari pakaian tidur yang dimaksud, cuman ya saya cari gambar yang agak sopan begini. Bapak ini kaget, karena yang keluar itu cantik sekali gitu. Seorang muda yang cantik, lalu dia hanya bertatap-tatapan dengan temannya. Wah, dan dia baru sadar bahwa itu adalah rumah pelacuran. Mungkin yang diharapkan Bapak itu ya mungkin dengan kebaya yang sopan seperti ini kan ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang bisa menerima mereka untuk berdoa, untuk dikabarkan Injil di situ. Ternyata mereka salah masuk. Mereka masuk ke tempat pelacuran. Dia kaget, dia bertatap-tatapan dengan temannya, hanya tutup mulut dan mau ambil langkah balik kanan 1000 langkah, mereka mau lari menyelamatkan jiwa mereka. Bagaimana mereka ini penginjil ini masuk ke dalam tempat pelacuran. Tetapi wanita ini dengan ramah, dia sampaikan, mari masuk. Mari masuk. Akhirnya tanpa keraguan lagi, mereka masuk. Mereka masuk ke dalam rumah itu, lalu duduk dan mulai bercerita. Saya ini tujuannya mau kabar Injil, mau ya berdoa bersama, mau mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia ceritakan tentang Tuhan Yesus itu sudah ada di surga dan akan kembali lagi untuk menjemput kita satu saat nanti. Lalu wanita ini meminta mereka berdua untuk duduk. Tunggu sebentar, lalu wanita ini masuk ke dalam kamarnya, dan nggak lama mereka keluar. Wanita ini keluar, ibu ini keluar, dan menggunakan pakaian yang lebih rapih untuk menerima tamu. Ternyata Roh Kudus berbisik kepada ibu ini. Walaupun dua bapak-bapak ini pada saat mereka sampaikan, mereka sudah tidak lihat pakaian ibu ini lagi. Mereka hanya ya mungkin konsen kepada Alkitabnya, konsen kepada apa yang mereka mau bagikan. Tapi Roh Kudus membawa wanita ini untuk ke kamar, mengganti pakaiannya lebih sopan, lebih rapi, dan bertemu lagi dengan dua orang ini. Oke. Lalu
dua orang ini pun bercerita panjang dan akhirnya ibu ini pun bercerita bahwa dia punya kerinduan sebenarnya. Dia berdoa kepada Tuhan selama ini. Dia ingin belajar Alkitab dan ingin belajar untuk berdoa, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Dan ibu ini merasa bahwa bapak-bapak ini adalah jawaban doa yang selama ini dia doakan supaya bisa belajar Alkitab, bisa mengenal Tuhan, dan bisa untuk mengabarkan juga kepada keluarganya. Jadi saudara, kesimpulan yang saya ambil di sini adalah jawaban doa kadang-kadang tidak seperti spesifikasi kita. Mungkin kita berdoa untuk makanan, tapi yang kita harapkan saat itu kita bayang-bayangkan satu porsi mie ayam. Ternyata yang datang makanan, tapi hanya sayur bening. Nah, kita tidak sadar bahwa itulah sebenarnya jawaban doa Tuhan, doa-doa kita yang kita sudah sampaikan. Di sini, di dalam cerita ini, campur tangan ilahi yang tidak terlihat. Jadi sebelum kita pergi, seperti Bapak Ramon Canals ini pergi untuk menginjil, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah dengar doa-doa orang di komunitas itu. Siapa yang membutuhkan pekabaran-pekabaran. Jadi kita tidak perlu ragu. Kita tetap berdoa dan minta petunjuk di dalam doa kita kepada Tuhan, kepada siapakah kita akan melangkah untuk pergi menginjil. Di sini Tuhan campur tangan ketika Bapak Raymond Canals dan kawannya ini pergi ke rumah pelacuran itu. Ternyata di sana ada ibu yang menantikan tentang pelajaran-pelajaran Alkitab dan dia ingin sekali belajar untuk berdoa. Dan saudara, kalau saya baca di sini, saya singkatkan saja bahwa hasil kerja Tuhan itu nyata. Bapak ini, Pak Raymond ini hanya menyampaikan saja, tetapi Roh Kudus sudah bekerja sehingga ibu ini dan keluarganya adalah orang-orang pertama yang dibaptis di wilayah itu. Nah, dan ibu itu pun punya anak pada saat itu yang bernama Cindy. Kebetulan ibu itu namanya Betty. Cindy ini saat dibaptis umur 10 tahun. Umur 10 tahun dan sekarang sudah berusia 47 tahun. Dan bertemu kembali dengan Bapak Raymond Canals dan ibu ini, Ibu Cindy ini 47 tahun memeluk Bapak Raymond. Dan dia katakan, Pak, terima kasih karena Bapak sudah datang kepada ibu saya, sudah menginjil kepada keluarga saya sehingga saya mengenal kebenaran ini. Dan saya merasa bahwa Bapak Raymond inilah yang membawa keluarganya ke dalam keselamatan. Jadi pelajaran penting kita berdoa ketika kita berdoa untuk jiwa. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, percayalah bahwa Allah mengirim Anda ke tempat yang tepat. Jadi kita tidak perlu ragu, yang penting kita percaya bahwa kita sudah doakan, kita berangkat. Jangan menilai seseorang berdasarkan penampilan luarnya. Mungkin pada saat kita ketemu, kita underestimate. Kalau kata orang bahasa Madura itu, don't judge by its cover, kan gitu loh ya. Jadi jangan kita langsung menghakimi orang karena mungkin pakaiannya atau penampilan luarnya. Ketika Anda berdoa, percayalah bahwa Allah berbicara kepada orang-orang tersebut, bahkan sebelum kita berdoa. Jadi tenang saudara, pada saat kita menginjil, Tuhan sudah menginjil terlebih dahulu. Tuhan tahu kebutuhan orang-orang di sekitar situ. Tuhan akan bawa tuntun kita di mana kita harus bertemu dengan orang tersebut. Yang ketiga, ketika Anda berdoa untuk jiwa-jiwa, percayalah bahwa Allah akan menggunakan Anda untuk bersaksi kepada orang lain. Jadi kalau kita berdoa, kita punya kepercayaan, harus kita percaya bahwa Tuhan akan gunakan kita. Walaupun mungkin seperti cerita Musa pada saat Tuhan panggil, dia ragu, saya nggak bisa bicara, saya ini mungkin gugup kalau bicara. Tapi saudara percaya pada saat kita doakan, Tuhan akan gunakan kita untuk bersaksi kepada orang lain. Oke, yang berikut poin keempat, tiga poin. Kemudian ada poin yang berikut adalah 5 alasan mengapa kesaksian itu sangat penting. Saudara, kita dituntut di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan kita harus lebih banyak bersaksi. Bersaksi itu punya alasan-alasan penting untuk kita lakukan. Yang pertama, tidak ada hal lain yang dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dari hati kita. Pada saat kita bersaksi, kita bagikan Yesus kepada orang lain. Betapa berharganya juru selamat yang kita miliki dalam Yesus.
Sepertinya ada masalah sinyal ya, Bro Baron ya. Iya, ada sinyal. Coba dihubungi mungkin. Oh, sudah masuk ya. Oke, coba lagi, Bro Samuel. Maaf terputus tadi. Saya mungkin sinyal. Oke, bisa dilihat? Sudah? Oke, clear. Oke. Mohon maaf. Ada gangguan sedikit tadi. Jadi, yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kita membawa kebahagiaan pada saat kita melihat. Bagi hati kita juga, kita bahagia. Pada saat kita membawa orang lain, mengenalkan orang lain kepada Kristus kita yang kita sudah kenal lebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita memberikan kesempatan untuk keselamatan. Ketika kita membagikan Yesus kepada orang lain, kita memberi mereka kesempatan untuk selamat. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita perlu memberikan setiap orang kesempatan untuk menanggapi panggilan Roh Kudus. Kita perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus. Saudara, ini tuntutan kita. Pada saat ini kita diminta bagaimana kita boleh bersaksi, kita boleh mendoakan jiwa-jiwa yang lain, supaya membawa mereka dalam kesempatan untuk selamat di kehidupan saat ini dan juga yang akan datang pada saat Tuhan Yesus sudah datang. Yang ketiga, bersaksi membawa sukacita kepada hati Allah. Kenapa penting? Karena pada saat kita membagikan firman Tuhan, pada saat kita bersaksi tentang Tuhan kita yang baik, maka kita membawa sukacita kepada Tuhan juga. Bukan hanya orang yang kita sampaikan, tetapi Tuhan juga melihat, hati Tuhan melihat dan bersukacita ketika kita mau menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Allah daripada melihat orang memberikan hidup mereka kepadanya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa bertobat, dalam Lukas 5 ayat 10. Jadi saudara-saudara, kita diminta pada saat ini untuk kita juga boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak pintar untuk berkhotbah, kita tidak pintar untuk berbicara, tapi pada saat kita berdoa, kita meminta, Tuhan pasti akan tunjukkan kemana kita harus menginjil. Yang berikut, alasan keempat, ketika kita menjadi seperti Allah. Pada saat kita membagikan, pada saat kita bersaksi, saudara, kita sama seperti Allah. Sama seperti Yesus, di mana Yesus adalah memenangkan jiwa-jiwa pada saat dia ada di dunia ini. Dia ingin murid-muridnya menjadi seperti dia. Lalu ia berkata kepada mereka, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Seperti Yesus pada saat dia datang ke bumi ini, dia meminta murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Demikian kita yang saat ini sebagai murid Kristus juga, kita pun dituntut dengan tuntutan yang sama, bahwa kita menjadi penjala manusia. Dimanapun kita berada, kita wajib, kita harus mau berpartisipasi dalam misi gereja, membantu kita mengembangkan karakter seperti Yesus, di mana kita diminta untuk menginjil, menyampaikan pekabaran baik ini kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka pun punya jalan keselamatan bagi kehidupan mereka. Yang terakhir, kenapa alasan kita sangat penting pada saat kita bersaksi, menjadi setia pada perintah Allah. Allah mengharapkan setiap murid-muridnya menjadi bagian dari pemenuhan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadi kita pada saat kita bersaksi, pada saat kita menginjil, pada saat kita berdoa untuk memenangkan jiwa, di situ kita menjadi setia kepada perintah Allah, di mana Tuhan meminta kita untuk membaptis, untuk mengajar orang-orang yang mungkin saat ini masih di luar sana, belum mengenal kebenaran. Kita boleh menjadi umat-umat yang setia dengan perintah-perintah Allah. Saya mau ambil kesimpulan di sini, karena pelajaran kita juga cukup singkat. Yang pertama, tetaplah kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang kita mungkin saat ini ada teman-teman yang kita rindu, belum mengenal kebenaran, mungkin teman kantor, teman kuliah, atau mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih belum mengenal kebenaran. Kita tetap berdoa untuk jiwa-jiwa mereka. Kemudian kita ini dilahirkan sebagai orang Kristen. Sudah pasti dilahirkan juga otomatis sebagai seorang misionaris. Mungkin
bukan profesi kita sebagai pendeta. Apapun profesi kita, mau perawat, mau dokter, mau pengusaha, bahkan pelajar pun atau pedagang, itu tidak membatasi kita menjadi misionaris, tidak membatasi kita untuk mengabarkan Injil ini kepada siapapun juga. Karena perintah ini diberikan Tuhan Yesus kepada siapapun yang menjadi muridnya, sehingga kita wajib untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah kita berada di planet ini hanya untuk satu alasan, untuk menjadi saksi Tuhan alam semesta yang menakjubkan. Jadi kita ada di dunia ini bukan punya tujuan yang lain-lain. Tuhan tempatkan kita di bumi ini, tujuannya adalah untuk menjadi saksi Tuhan alam semesta yang sangat menakjubkan. Pada saat kita sudah mempunyai pengalaman hidup dengan Kristus, pada saat kita mempunyai setiap hari kita berjalan bersama Kristus, maka itu kita wajib untuk bagikan kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, dan kita menjadi saksi untuk teman-teman kita. Oke, ternyata sudah habis bahannya. Jadi kita tetaplah berdoa, saudara-saudara, supaya kita juga diberi kekuatan untuk kita bisa menginjil, menyampaikan firman Tuhan. Dan itu satu hal yang bukan mudah, satu hal yang berat. Kadang-kadang pun saya alami, baik di dalam pekerjaan saya, di dalam lingkungan saya, kita mau bersaksi itu susah. Untuk berbicara itu susah. Ya, walaupun mungkin kita tidak dengan berbicara, mungkin kita bisa menunjukkan sikap hidup kita yang berbeda dari mereka. Kita bisa menjadi penatalayan kepada Tuhan, dan teman-teman mungkin akan bisa melihat pada saat kita berbeda cara hidup kita dengan orang pada umumnya, mereka pasti akan bertanya. Dan kita minta supaya kita berharap, kita berdoa diberi kekuatan agar kita juga boleh menjadi saksi dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, kepada seluruh teman-teman kita, kepada seluruh keluarga kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita untuk bersaksi dan juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang ingin kita menangkan. Saat ini kami berikan waktu dan kesempatan apabila ada pertanyaan seputar renungan yang telah dibawakan, nanti mungkin boleh dibantu oleh Pak Pendeta atau Om Stefanus untuk menjawab pertanyaannya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, saya coba buka unmute ya. Silakan kalau mau bertanya secara lisan, tinggal di unmute mic-nya, sudah open mic. Silakan. Atau nulis di kolom chat juga boleh. Puji Tuhan, ini berarti udah jelas Om Stefanus, tinggal kita berdoa dan bersaksi. Ya kan? Tinggal go action ini. Kecuali ada tambahan. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oh, silakan. Oh, ada juga tamu kita. Pak Tambunan mungkin ada. Silakan. Ada tambahan dari Om Stefanus dulu nih. Tentang topik kita malam ini. Seperti rame tentang mental ini. Kalau tentang ini menginjil sudah mudah-mudahan jadi budaya hidup. Berdoa. Doa itu macam-macam jenisnya. Ada doa qomat kamit. Boleh nggak doa qomat kamit? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Sah, Om. Boleh. Salah satu si Hana qomat kamit sampai Imam Eli bilang, pagi-pagi sudah mabuk kamu katanya. Karena qomat kamit nih, pada saya berdoa sungguh-sungguh kan. Kalau doa berdebat, doa mengomel kepada Yesus, atau doa ya satu pergumulan kesal sama orang. Bagaimana tuh? Boleh nggak doa berdebat? Boleh. Nggak boleh, Om, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya. Ada bilang boleh, dan kalau kenapa nggak boleh? Doa berdebat. Itu Tuhan, orang itu jahat sekali. Kalau boleh Tuhan kutuk dia. Abraham Ayo, boleh nggak? berdebat ya. Hah? Abraham kan berdebat ya, minta nego dia. Iya.
Bagaimana, Boleh, bisa nggak? sah-sah aja itu. Hah? Sah-sah aja Om, nggak apa-apa. Yang penting kan kita intinya berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya kalau kita anggap Bapak kita sendiri mungkin ya kita mau sampaikan kekesalan kita sama Tuhan nggak apa-apa. Yang penting kita sampaikan dari hati kan gitu. Oke, good. Jadi doa itu adalah komunikasi, itu intinya. Tapi apakah Tuhan menjawab doa itu? Ini masalahnya kan. Apa contohnya doa kalau boleh Tuhan menghukum atau Tuhan membalas kejahatan itu? Coba kita buka Nehemia 4 ayat 4 dan 5. Buku Nehemia pasal 4 ayat 4 dan 5. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cerca mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapan. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Nah, bagaimana ini? Ini kan suatu doa yang boleh dikatakan agak sedikit bertentangan. Yesus ajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, tapi Nehemia ini lain. Ya Allah kami, dengarlah ya, bagaimana kami dihina. Ya, cercaan mereka, kalau boleh timpakan kepala mereka. Kalau boleh, biar mereka dijarah. Ya, dan jangan tutupi kesalahan mereka. Dosa mereka nggak usah Tuhan ampuni. Mereka itu sudah menyakiti hati Tuhan juga loh. Sebab kami anak-anak Tuhan kan, anak Tuhan anak yang dikasihi. Dan kami di sini kan melayani anggota majelis, ketua jemaat atau apa. Kami orang-orang benar ini Tuhan. Nah, bagaimana saudara bilang? Apakah doa itu dijawab atau enggak ya? Nah, inilah yang disebut doa itu adalah komunikasi. Ada paling sedikit 5 komunikasi, tapi komunikasi yang sering dipakai adalah komunikasi yang bersifat afektif. Seperti Nehemia mungkin. Ada ungkapan emosi, ya. Ada ungkapan perasaan yang menyatakan kekesalan atau merasakan ucapan syukur. Nah, sekarang saudaraku, tinggal jenis doa apa yang kita lakukan hari ini. Bahkan doa juga banyak yang bersifat olok-olokan toh. Ya, kita lihat aja Elia. Diolok-olok orang imam Baal itu. Tapi ada lagi doa yang mementingkan diri sendiri. Doa siapa itu? Yang sangat populer di Alkitab. Dia minta kaya, dia minta perlindungan. Pokoknya dirinya, dia mau ke orang lain. Pokoknya dia berdoa sama Tuhan untuk dirinya. Doa siapa itu? Kita buka 1 Tawarik 4 ayat 10. 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, Allah mengabulkan permintaannya itu luar biasa, saudara. Kita nggak boleh egois, tapi ini doa Yabes ini luar biasa. Dia sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, tapi sekarang dia minta lagi, perluas lagi daerah saya, perluas, tambah lagi kekayaan saya. Tunjukkan tangan Tuhan menyertai aku, lindungi aku dari malapetaka. Jangan sampai aku sakit ya, atau dengan kata lain, kesakitan tidak ada menimpa aku. Oh, luar biasa, saudara. Ini doa yang hebat ini. Ini semua terjadi di Alkitab ya.
Beda dengan Salomo. Kalau Salomo doanya ya Tuhan minta hikmat. Tapi ini doa-doa yang ekstrim nih, seperti Nehemia, seperti Yabes, ya, atau doa Yakub yang waktu bergumul sampai dia nggak lepaskan kaki Tuhan, ya kan? Jadi apa sebenarnya tadi rahasia doa itu? Ya, doa itu adalah kata hati saudara dan saya. Dan kita tidak perlu menyembunyikan maksud hati kita kepada Allah, karena Allah sudah tahu apa yang terjadi. Dan di sini kita lihat, kalau kita berdoa seperti Nehemia yang mencela musuhnya, atau doa Yabes, atau doa Yakub yang bergumul dari malam ke pagi, menunjukkan kalau kita berkomunikasi dengan Allah berdua, itu bukan satu kejahatan, tapi itu bersifat komunikasi. Kita lihat Abraham berdebat dengan Tuhan kan, mengenai Sodom dan Gomora kan, ya. Bahkan Maria dan Marta sempat omelin Yesus. Kalau saudara lihat di buku Yohanes, coba kalau engkau lebih dulu datang, pasti saudaraku tuh gak meninggal 4 hari lalu. Kenapa sekarang terlambat? Kata si Marta kan. Oh, dia masih tidur. Iya betul, nanti dia akan bangkit. Jadi dia mengikuti aliran orang Farisi, percaya kepada kebangkitan. So berbicara dengan Yesus komunikasi kan. Bedanya dia langsung face to face dengan Yesus. Kalau kita berdoa pada waktu Yesus berada sebagai imam besar. Ini menunjukkan mengenai hal berdoa, saudara harus lebih banyak membaca Alkitab. Itu jawabannya. Hak pilih tergantung pada saudara dan saya. Hak memilih juga hal yang sama. Ini berpulang pada iman kita masing-masing, bagaimana kita berdoa. Tapi jangan pernah kita merasionalisasi jawaban doa. Nah, ini penting. Kalau ada orang bilang, doa itu ada 3 jawabannya. Ya, tidak, atau tunggu. Betul? Oh iya. Itu biasanya pendeta-pendeta ajarin kan. Doa itu ya, tidak, atau tunggu. Apakah demikian? Kalau saudara mendalami Alkitab, Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Oh berarti Alkitab mengajarkan doa dijawab. Of course doa kita dijawab. Tetapi kalau kita perhatikan, Allah menciptakan dunia ini serba teratur. Ya, berdasarkan hukum alam. Tapi kalau saudara dan saya melanggar hukum alam, maka ia sebagai pemelihara alam semesta ini, tidak mungkin Allah mengintervensi dengan membuat mujizat. Terkecuali, ada pengecualian dalam hal-hal tertentu di Alkitab, seperti teman-teman Daniel atau Daniel sendiri. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan mengintervensi keteraturan ya dalam membuat mujizat, yang kita harapkan ya seperti Musa lah, mujizat membelah laut. Kalau itu saudara anggap, maka saudaraku, kita sudah salah dalam konsep berdoa. Makanya di dalam hal berdoa ini, kita harus menyesuaikan kehendak Tuhan. Dan doa yang sungguh-sungguh itu harus selaras, seirama dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak seirama dengan apa yang kita kerjakan dengan doa, itu nggak bisa. Maka itu di dalam berdoa ini, ya, jangan sampai kita salah mengartikan Allah itu. Dalam hal berdoa juga banyak orang yang keliru. Tapi paling sedikit doa. Siapa yang melayani doa kita itu? Apa Tuhan langsung? Atau bagaimana?
yang diajarkan Alkitab. Siapa yang mengajarkan tentang doa itu dijawab oleh Tuhan langsung? Menurut Alkitab, Tuhan yang menerima doa kita itu, atau ada yang menerima doa kita itu? Kalau kita menulis surat kepada Presiden Jokowi, kita meminta sesuatu. Apakah semua surat itu dibaca Jokowi atau melalui apa? Oh, melalui menterinya khusus. Baik. Lalu bagaimana dengan doa kita? Kalau saudara membaca Alkitab, doa itu diterima oleh 24 tua-tua. 24 tua-tua inilah yang menerima doa segala umat manusia sejak dari Adam sampai sekarang ini. Sekarang pertanyaan, siapa 24 tua-tua itu? Oh, ini saya mesti kasih sama pendeta ini. Supaya sebentar ya. Saya masih WhatsApp pendeta dulu supaya saudara bisa membaca di slide. Sebab ada banyak orang Advent sekalipun yang tidak memahami tentang buku Wahyu mengenai 24 tua-tua. Dan ini saya masih tegaskan kenapa salah satu yang merekomendasi kita bisa masuk surga adalah 24 tua-tua. Tapi siapa 24 tua-tua itu? Siapa 24 tua-tua itu? Oh, adalah orang kudus yang dibangkitkan waktu kebangkitan Yesus. Apa benar? Itu ajaran pelajaran sekolah sahabat tahun 2019. Itu bukan ajaran Advent mula-mula. Itu ajaran sekuler dari teologi orang Advent. Lalu siapa 24 tua-tua ini yang menerima doa setiap orang? Siapa mereka itu? Di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang kelima, kalau kita memperhatikan ayat ini, coba boleh baca pendeta. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini adalah dalam kitab Wahyu pasal 55, Yohanes menangis. Karena dia nggak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu. Tapi malaikat mengatakan, jangan menangis. Ada singa dari suku Yehuda. Nah, di dalam tulisan Roh Nubuat, buku Letter 65, tahun 1898, siapa itu seorang dari tua-tua atau dari tempat tua itu? Apa dikatakan? Pendeta bisa munculkan kembali. Siapa dari salah satu dari tua-tua ini? Yohanes merasa tertekan atas ketidakmampuannya. Atas ketidakmampuannya sebagai manusia atau kecerdasan malaikat manapun untuk membaca kata-kata itu. Atau bahkan untuk melihatnya. Jiwa Yohanes sangat gelisah sampai pada satu titik yang memilukan dan penuh kerisauan, sehingga salah satu malaikat yang perkasa itu berbelas kasihan datang kepadanya dan meletakkan tangannya di atas bahunya untuk meyakinkan dia sambil berkata, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka buku itu dan menguraikan 7 meterai daripadanya. Jadi pena inspirasi menjelaskan Wahyu pasal 5 ayat 5, salah seorang dari tua-tua itu adalah malaikat perkasa. Saudara perhatikan, itu malaikat perkasa. Jadi bukan orang kudus. Karena orang kudus naik ke surga setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian. Sedangkan ini sudah ada. Dari sebelumnya mereka sudah ada. Ya. Coba kita perhatikan yang berikutnya. Wahyu 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ini
Kesaksian Yohanes. Salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, kata Yohanes. Ini kesaksian Yohanes dalam tulisannya, dalam Wahyu pasal 7 ayat 13. Lalu apa tanggapan pena inspirasi tentang Wahyu pasal 7 ayat 13 itu? Ketika Yohanes melihat orang banyak berdiri di sekitar tahta Allah, ia bertanya, apa yang tersusun di dalam jubah putih itu? Dan dari mana datangnya? Malaikat itu menjawab, inilah mereka yang keluar dari kesusahan besar dan telah membasuh jubah mereka dan menjadikan putih di dalam darah anak domba. Dengan harga tak ternilai, sebuah air mancur telah disiapkan untuk membasuh kita. Jika kita sekarang membasuh jubah karakter kita di air mancur ini, Tuhan akan memberi kita tempat di rumah-rumah besar yang sedang dipersiapkan bagi mereka yang mencintainya. Jadi, saudara, semakin jelas ya di layar kaca saudara kalau saudara lihat tadi bahwa 24 tua-tua itu bukanlah orang kudus yang bangkit pada waktu hari kebangkitan Yesus, bukan. Tapi itu adalah malaikat perkasa. Ini dari tulisan pena inspirasi. Tapi teologian kita, karena ini banyak aliran, sekarang ini ada 3 aliran, berusaha memasukkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Advent mula-mula. Nah, bagaimana kita tahu malaikat perkasa ini? Malaikat itu banyak, saudaraku. Ada malaikat yang di singgasana Allah, ada malaikat yang datang memberi kabar, ada malaikat yang berada di sekitar kita ini. Masing-masing kita punya malaikat, ya. Tapi ada lagi malaikat yang naik turun ke surga mencatat kehidupan kita. Karena sekarang lagi sibuk ini. Frekuensinya makin sibuk naik ke surga, melaporkan tentang apa yang terjadi pada saudara apa namanya nih? Siapa ini? Baron. Wah, dia ini koordinator pendata layanan. Dia sedang lapor ini. Apa yang terjadi kepada saudara Samuel, saudara Stefano atau pendeta siapa saja. Oh, sibuk ini malaikat ini. Inilah yang ditulis dalam Kolose 1 ayat 16. Apa dalam Kolose 1 ayat 16? Kalau kita membaca Kolose 1 ayat 16, ini menggambarkan bahwa malaikat perkasa sudah ada pada waktu itu. Dan malaikat perkasa ini dikatakan dia duduk, dia berada di singgasana Allah atau di gunung kudus Allah. Apa dikatakan? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan di layar kaca saudara. Tuhan menciptakan, apa dikatakan? Segala sesuatu. Ada yang di sorga, ada yang di bumi, ada yang kelihatan bisa kita lihat, ada yang tidak kelihatan, itu malaikat. Dan ada juga malaikat yang berada di singgasana. Jadi menciptakan singgasana, yaitu inilah tempat di mana Yesus berada hari ini, singgasana Allah. Tuhan juga menciptakan kerajaan Allah. Ada 2, kerajaan kasih karunia, sekarang kerajaan kemuliaan. Kita menantikan kerajaan kemuliaan. Saudara dan saya sudah mendapat kerajaan kasih karunia, rahmat Tuhan. Baik pemerintah, Allah punya pemerintahan. Lucifer pun ikut-ikutan menduplikat cara-cara Tuhan. Dia juga punya pemerintahan, dia juga punya singgasana, dia juga punya kerajaan Lucifer. Maupun penguasa. Lucifer pernah menjadi penguasa di bumi ini 4.000 tahun lebih lamanya. Kalau berdasarkan sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi sekarang pemerintah itu dipegang oleh Yesus dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Luar biasa, bukan? Nah, inilah malaikat perkasa. Jadi itulah yang menjawab akan doa-doa kita. Sudah ada pertanyaan pendeta dari penjelasan ini?
Baik, ada di kolom chat itu. Apa pertanyaannya? Saya bantu baca ya. Ya. Apa salah jika ada orang berdoa minta rumah atau mobil karena dia belum punya rumah atau mobil? Ataukah berlebihan? Coba Saudara Samuel yang menjawab. Kalau minta sih nggak salah ya menurut saya, karena ya itu hak kita untuk minta kepada Tuhan. Karena ya waktu saya belajar dulu katanya, karena orang tua kita belum tentu bisa kasih, kita harus minta sama Tuhan. Tuhan bisa kasih semuanya, cuma ya tadi kembali lagi jawaban Tuhan yang kita tunggu. Kita sahkan atau enggak, seperti tadi saya sampaikan, mungkin kita minta kendaraan, ya kendaraan itu mungkin kita harapkan itu Mercy S-Class, ternyata yang nyampe cuman S-Pass, terus kita kecewa. Kembali lagi kita harus bisa peka, kita kepada Tuhan, kita minta petunjuk, ya yang Tuhan mau berikan itu yang terbaik buat kita, yang penting itu aja. Oke. Padahal kalau sudah S-Pass juga sudah bagus kan? Siap, Namanya S-Pass, eksekutif pas-pasan. Kalau S-Class sudah salah, di kelas pula salahnya S-Class kan? Siap, jadi, siap. Baik. Apakah mau salah tanya. jawab? AI mau tanya, tapi ini tanya tolong Kong jawab ya. Gini, sekarang umpamanya adalah seseorang tinggal sama saya, ya tinggal satu rumah sama saya, tapi dia berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama, ya. Udah itu gimana cara kita doa dan cara bagaimana kita harus orang ini membantu orang ini, dia karena sudah dinasihati juga nggak mau dengar, ya tetap dia lakukan, jatuh di tempat yang sama lah. Jadi nggak tega ya apa dia, jadi tetap di situ gimana doa kita ini bisa nggak Tuhan jawab supaya anak ini berubah, orang ini berubah gitu. Makasih. Saya jawabannya saya kembalikan kepada Ibu Heni. Bagaimana Ibu Heni yang tadinya penjudi, perokok, jadi preman di Medan bisa bertobat, sekarang bisa menjadi penginjil. Ini opung satu ini. Bagaimana? Coba berikan kesaksian dulu. Bagaimana seorang namanya Ibu Heni, seorang jagoan, penjudi, perokok, pemabuk, bahkan si Panggabean pun, Panggabean yang terkenal di Medan sebagai orang yang hebat itu, ya gangster, bisa takut sama Ibu Heni. Tapi sekarang Ibu Heni bisa menjadi penginjil. Apa yang merubah? Itulah jawabannya. Oh, jadi kalau gitu saya mau cerita ya. Kalau saya ini, saya pikir, saya dulu kan tidak kenal Tuhan. Memang saya penjudi. Benar, judi itu bukan judi taruhan biasa. Taruhan itu nipu. Pasti menang, nggak pernah kalah. Kalau orang main judi kan, ada kalah menang. Kalau saya itu main judi nggak pernah kalah. Kenapa? Kenapa pintar saya nyulap kartu itu? Begitulah. Jadi saya bisa kalau dikatakan main judi itu adalah bisa saya bilang tempat saya cari uang. Siapa aja lah, saya nggak peduli. Saya bisa sulap dia. Apa QQ? Oke. Poker? Oke. Apa saja kamu mau bilang? Saya bisa. Karena judi itu semua saya tahu. Ya. Nah, bagaimana namanya saya Ibu Heni, seorang god of gambler, sebagai raja judi, seorang raja preman walaupun seorang wanita, dan kebiasaan merokok dan minum, bisa bertobat. Nah, ini coba saksikan, apa rahasianya? Ya, saya bertobat itu karena saya melihat Tuhan, saya cari Tuhan. Karena saya merasa dosa saya begitu besar. Tuhan sudah mati di kayu salib. Kalau saya tidak bertobat, saya tidak melayan Tuhan, saya tidak memberitakan Injil kepada sesama kami, semua apa yang saya ada di dunia ini, semua itu adalah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati untuk saya. Jadi apa yang saya bisa balas? Uang? Enggak, Tuhan enggak butuh. Tuhan yang kasih, kita yang minta. Apa? Yang butuh Tuhan, kita mau taatin hukum perintah Dia yang tertulis di Alkitab. Satu. Kedua, apapun yang Tuhan perintahkan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah tugas kita semua yang sudah diselamatkan. Jadi inilah saya bertobat karena ini. Oke.
Berarti Ibu Heni memilih menggunakan hak pilihnya yang tepat. Dia sadar dan dia berbalik. Jadi pertanyaan, kenapa orang tersebut sudah didoakan, sudah dinasihati, masih tetap tidak mau berubah, belum tobat, belum sadar? Itu aja jawabannya. Jadi apa Bagaimana harus kita lakukan orang ini yang masih tinggal sama saya umpamanya? Ya, bagaimana caranya kita tetap konsisten berdoa untuk orang tersebut sampai Ya. Roh Kudus tidak meninggalkan dia, karena kuasa pertobatan seseorang berpulang kepada Roh Kudus, bukan kepada usaha kita. Makanya kita jangan pernah bangga kalau ada orang dibaptis karena saya menganjar dia, karena saya menghubungi dia, tidak, tapi adalah kuasa Roh Kudus. Jadi berdoa tetap supaya bisikan Roh Kudus itu tidak melemah dan hilang selamanya. Tapi berdoalah untuk orang tersebut. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah seseorang. Kembali kepada tadi pertanyaan tadi, boleh nggak minta mobil segala macam? Oh, jawabannya sangat boleh. Boleh nggak minta rumah besar? Sangat boleh. Ada satu kutipan dalam Selected Messages halaman 121, volume pertama. Lihat di layar kaca saudara. Kalau bisa ada yang baca, yang bertanya. Kalau bersedia membaca, baca. Supaya ini tertanam. Apa dikatakan dalam hal berdoa tersebut? Harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bukan karena Allah tidak rela mencurahkan berkatnya kepada kita, melainkan karena kita belum siap menerimanya. Nah, itulah jawabannya. Kita belum siap. Kalau Tuhan kasih nanti yang kita minta rumah besar, mobil banyak, tahu-tahu malamnya kita mati. Seperti orang kaya yang bodoh. Dia buat lumbung-lumbung padinya. Tahu-tahu malamnya mati dia. Nggak siap. Jadi saudara, kalau kita sudah siap jadi kaya kita. Kalau kita siap jadi miskin, dikasih miskin kita. Kalau kita mau punya mobil, dikasih mobil kita. Itulah luar biasa Tuhan kita. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang belum siap untuk menerima berkat Tuhan dalam bentuk rumah mewah, Tuhan nggak kasih. Tapi kalau sudah siap, jangankan rumah mewah di dunia, di sorga pun Tuhan kasih. Rumah Bapa di sorga, kan begitu. Nah itulah namanya iman. Oke? Mudah-mudahan terjawab pertanyaan itu ya. Jadi pertanyaannya dan jawabannya ya kurang lebih demikianlah, simple saja. Oke, saya baca nextnya Om. Dia sudah berdoa belum dikabulkan. Apa orang itu belum berkenan kepada Tuhan? Padahal menurutnya semua hukum sudah dijalankan dan sudah berbuat baik. Sedangkan menurut dia orang jahat yang melanggar tapi berkelimpahan, ingin di rumah dan seterusnya. Yang mengatakan orang itu jahat tapi berkelimpahan, itu siapa? Saudara yang mengatakan, bukan? Betul nggak? Yang mengatakan kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi itu orang jahat itu kok enak saja dia dapat rezeki, kita enggak. Terus terang ya, ada banyak syarat untuk berdoa itu. Kalau kita membuka buku Yohanes 16 ayat 24. Apa dikatakan? Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi yang berdoa tadi itu belum meminta dalam nama Yesus. Sudah Pak, ya sudah kan menyebut doang nama Yesus. Tapi belum meminta kepada Yesus. Beda meminta sesuatu dalam nama Yesus dengan menyebut nama Yesus, beda. Ini belum pernah meminta. Yang kedua, Mazmur 66 ayat 18. Dalam buku Mazmur 66 ayat 18, apa dikatakan?
Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi, apa maksudnya? Apa maksudnya? Oh, ada niat jahat selama ini. Ya bagaimana kalau niat jahat? Mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Jadi kalau ada niat jahat, ya nggak mungkin lah. Oke? Jadi oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, dalam hal ini kita harus melihat kenapa doa kita tidak dijawab. Kalau kita mau lebih mendetail, mendalam lagi, kita gali, kita baca Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai ke 4. Inilah penyebabnya mengapa doa kita sering tidak dijawab. Tapi kalau doa orang yang tulus-tulus saja, walaupun kita lihat itu orang jahat, orang yang tidak beriman, tapi dijawab doanya. Apa dikatakan? Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang. Nah, itu sampai situ aja. Perhatikan, doanya yang salah. Kenapa? Belum siap. Sebab meminta, kalau mendapatkan, dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ayat Alkitab dengan ayat yang lain tidak boleh bertolak belakang. Tuhan tidak mau bertolak belakang, karena Tuhan mengendaki 2 Petrus 3:9, jangan ada satupun yang binasa. Sehingga kalau kita meminta sesuatu, Tuhan akan kabulkan, tapi dengan syarat. Jangan ada seorang yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Kalau kita perhatikan dari kitab Yakobus pasal 4 tadi, ada satu yang terlihat di sini. Kalau kita meminta, selain memuaskan hawa nafsu, dikatakan adalah bisa menimbulkan pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1. Menimbulkan pertengkaran. Apalagi? Menimbulkan hawa nafsu saling iri-mengiri. Kalau itu yang terjadi, untuk kesombongan diri dan menimbulkan kematian, karena ini OKB, orang kaya baru, wah, sudahlah. Saking banyaknya hartanya, dibuka pintunya lebar-lebar, atau ditusuknya malam-malam, mati dia. Tuhan juga nggak mau, kan? Karena ingin mempertontonkan. Itu juga Tuhan nggak inginkan. Iri hati. Tadinya waktu miskin, biasa-biasa saja, sudah punya uang, kakak beradik, berkelahi, bertengkar, dan musuhan sampai mati. Kenapa? Karena harta, karena rezeki. Makanya saudaraku yang kekasih yang bertanya, kenapa? Inilah jawabannya. Siapa tahu belum dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau hidup masih dalam keadaan cukup-cukup, miskin enggak, kaya enggak, akur-akur bersaudara. Tapi kalau sudah satu kaya, satu miskin, sudah cemburu. Kenapa dia bisa kaya? Sudah nggak omongan, gengsi dipertahankan. Akhirnya ya udahlah. Nah, mungkin makanya kalau sudah kita siap, apa saja Tuhan kasih. Apa saja Tuhan kasih, percayalah. Tapi perhatikan saudaraku yang kekasih. Di zaman akhir ini, kita tidak perlu mengejar kekayaan. Yang kita perlu adalah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Sebab tujuan hidup kita kan ke surga. Kerajaan kemuliaan. Apa? Yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang apa Tuhan? Tanya sama Tuhan. Pakai saya Tuhan untuk mempersiapkan diri bagi hari kesusahan, dan menantikan kedatanganmu. Itu yang kedua. Dua hal itu aja. Yang lain, otomatis kita hidup, ada rezeki untuk menyambung hidup, supaya bertahan sampai Tuhan memanggil kita.
Ya, makanya ada baiknya juga falsafah orang Amerika, gajinya monoton, tapi dia punya budgeting. Kalau kita orang Asia, orang Tionghoa di Indonesia ini, waduh, dapat gaji 50 juta kurang, dapat gaji 100 juta kurang, dapat gaji 200 juta juga kurang, dapat 500 juta sebulan kurang. Kenapa? Makin bertambah. Untuk apa? Untuk anak-anak. Untuk apa lagi? Anak-anak cucu. Untuk apa lagi? Anak cucu cicit. Untuk siapa lagi? Nanti kalau gue mati kuburan gue supaya gue beli dulu. Lagi hidup. Sebagai tahu kalau gue mati di mana di kubur nanti. Itulah bedanya orang yang percaya janji Tuhan dengan orang yang menganggap dirinya bisa diatur berapa umurnya. Nah, itulah sebagai jawaban bagi kita semua. Amin, amin. Mungkin kalau boleh sebagai tambahan untuk yang bertanya tadi, sorry ini HP saya satu lagi yang mic-nya bekerja. Kalau baca Mazmur 73 itu bagus. Mazmur 73 mungkin key-nya 1 sampai 12 atau the whole chapter Mazmur 73. Itu pendeta. Oke, good. Yaitu mengenai cemburu terhadap orang yang berkelimpahan. Thank you. Ada lagi pendeta pertanyaan? Di chat saya tidak ada lagi, kecuali ada yang mau secara lisan, silakan. Sebelum dikembalikan ke Ibu Novi untuk menutup. Saya mau tambahkan sedikit boleh? Tadi kan berdoa kan, sekarang bersaksi. Bersaksi saudaraku adalah panggilan ilahi kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Kenapa? Kenapa kita perlu bersaksi? Itu panggilan Yesus. Sebelum dia naik ke surga kan, pergilah, jadikanlah, baptislah. Berarti bersaksi itu kita tempatkan diri kita berhubungan dengan kehendak hati Tuhan. Untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi duta besarnya, ambasadornya, menyampaikan pekabaran ini kepada siapa saja. Dan bersaksi itu adalah cara Tuhan untuk kita bertumbuh dalam kerohanian. Kalau saudara dan saya tidak pernah bersaksi, maka kerohanian kita akan jadi pohon kerdil. Ya, bonsai kerdil. Cantik dari luar, tapi sebenarnya dia kerdil. Kita harus bertumbuh besar. Oke? Kenapa kita bersaksi? Oleh sebab itulah ciri umat yang sisa. Memelihara hukum Allah dan beriman kepada Kristus. Kalau orang yang beriman kepada Yesus, dia harus bersaksi. Bersaksi melalui makanannya apa yang dia makan, melalui minuman apa yang dia minum, melalui gaya hidupnya, melalui perbuatan kasihnya, apa saja yang dilakukan. Dan bersaksi juga cara Allah untuk supaya dia tahu kita ini bisa bersyukur kepadanya, supaya kita bisa membawa satu sukacita ke dalam hatinya. Jadi kalau kita bersaksi, itu Allah senang sekali, bergetar hati Tuhan, langsung cinta Tuhan kepada kita luar biasa. Ya, makanya bersaksi itu adalah satu kesempatan yang terbaik bagaimana kita menebus kesalahan kita yang lalu dan hati Tuhan senang. Jadi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, bersaksilah bagaimana. Contoh Ibu Heni tadi, saya ini dulu bukan main judi, saya bisa menipu orang, apa saja kartu saya bisa. Itu kan kesaksian. Hidup lamanya seperti Paulus, Saulus. Ya, tapi dia sudah bertobat, ya. Itulah kesaksian hidup kita. Kita ini manusia berdosa, tidak ada yang sudah menjadi malaikat kita ini. Tapi kita ingat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan dalam kesaksian itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu aja mengenai bersaksi. Terima kasih Om. Baiklah, terima kasih Om Stefanus, Pak Pendeta.
yang sudah membantu untuk menjawab setiap pertanyaan. Saat ini kita akan nutup acara kebaktian kita. Kita akan menyanyikan dari lagu Sion nomor 445, Percaya yang Menang. Dalam dunia banyak kala pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat binasakan dosa, tapi juru selamat kita besar kuasa-Nya. Bangunlah hai orang saleh, kenakan percaya, percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh sepanjang masa yang sebelum kita pegang teguh pengharapan dan tetap percaya. Meski tajam panas setan mau membunuh kita, dapat kita lawan setan asalkan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Kanan kiri ada musuh yang menyerang kita. Majulah jangan bertangguh, tetaplah setia. Pakailah kekopong selamat dan lawanlah setan. Musuh dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Semua orang yang menang dapat jubah putih. Di depan para malaikat engkau diakui. Nyalakanlah percayamu dan beranikan hati. Berharaplah pada Tuhan, baginya pujian. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Kami undang Pak Pendeta Tampu Bolon untuk membawakan doa tutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami masih diizinkan memanggil nama Tuhan lewat doa dan permohonan kami. Engkau hanya sejauh doa dalam hidup kami Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, kami bukan hanya berdoa, mendoakan kebutuhan kami pribadi, keluarga, tapi kami rindu juga Tuhan. Kami mendoakan jiwa-jiwa yang di luar sana hidup tanpa pengharapan. Bapa, tunjukkanlah jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran, agar kami boleh Tuhan utus kepada mereka, agar kabar keselamatan, kabar kebenaran boleh sampai kepada mereka lewat semua talenta karunia yang Engkau telah berikan kepada kami. Walaupun hanya satu Tuhan, kami mau gunakan itu untuk menjangkau jiwa-jiwa dan banyak yang kenal Yesus dan diselamatkan.
Terima kasih atas persekutuan kami malam hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, memberkati keluarga Winata yang sudah melayani. Kami semuanya mendoakan keluarga Winata untuk terus Tuhan pakai. Tuhan berkati anak-anak yang Kau karuniakan. Kami juga mendoakan Tuhan, semua umat-umat Tuhan yang hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, angkatlah tangan-Mu, berkatilah kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh gunakan untuk memuliakan dan membawa jiwa-jiwa. Terimalah doa kami Tuhan, pertemukan kami esok malam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.